Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini saya mau jelasin ya kenapa kalau mau dapatkan sertifikasi itu Cisco ya, baik itu CCNA, CCNP dan CCIE itu harus ikut training ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya, agar channel ini semakin berkembang dan menghasilkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, ngomongin tentang sertifikasi Cisco ya, bisa nggak sih sebenarnya kita ujian sendiri gitu ya? Maksudnya belajar sendiri untuk ujian, bisa nggak sih sebenarnya? Jawabannya bisa ya, tapi kenapa sih saya itu lebih menekankan supaya ikut training ya sebelum kita mengambil ujian Cisco, CCNA, CCNP, apalagi CCIE ya. Nah, ini ada banyak alasan kenapa kita harus ikut training ya. Pertama itu adalah alasannya supaya kita belajar sertifikasi itu terstruktur ya. Dan kita itu dipandu oleh instruktur, jadi kita nggak nabrak ya. Jadi kita nggak belajar main hajar gitu aja ya. Jadi kita tahu modulnya dari A sampai Z, kemudian belajar itu secara terstruktur. Itu alasan pertama. Jadi kayak saya dulu waktu belajar Cisco sempat baca bukunya, tapi akhirnya pusing sendiri. Nah, jadi saya ngambil training akhirnya. Nah, yang kedua, kenapa kita harus ikut training ya, itu adalah lebih fokus ya, karena selama training atau bootcamp itu kita tidak diganggu oleh pekerjaan dan hal yang lain. Jadi misalkan dari jam 8 sampai jam 5 sore itu belajar ya, apalagi kalau bootcamp itu misalkan selama 10 hari ya, berada di pengasingan. Jadi misalkan belajarnya di luar kota, misalkan di puncak dan sebagainya. Nah, selama 10 hari dari jam 8 sampai jam 11 malam itu nge-lab terus ya. Dan itu kita tidak akan diganggu oleh pekerjaan dan yang lain-lain, karena kita udah misalkan minta izin cuti dan sebagainya ya. Jadi lebih fokus kalau kita ikut training dan bootcamp. Nah, yang ketiga itu alasan kenapa kamu harus ikut training, itu adalah training center itu punya perangkat yang dibutuhkan. Jadi dia punya perangkat switch, punya perangkat router, punya perangkat access point ya, punya perangkat wireless controller dan sebagainya ya, yang itu kalau kita modal literary ya cukup mahal ya. Jadi mereka punya perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Itu alasan ketiga. Yang keempat itu kalau kita ikut training itu kita pasti dapat teman baru ya. Jadi sesama peserta training, nah bisa aja nanti kita misalkan melamar pekerjaan ke kantor teman tersebut ya. Itu kita salah satunya itu adalah kalau kita ikut training kita akan dapat kenalan baru dan network baru ya. Nah, yang kelima itu adalah kita mendapatkan buku modul ya, dari training tersebut. Misalkan kita training CCNA, kita pasti dapat buku modulnya untuk belajar ujian CCNA, dan juga ada copy software yang dibutuhkan untuk belajar, misalkan pakai tracer ya, kemudian DNST dan sebagainya. Itu nanti kita dikasih oleh si instrukturnya. Itu alasan kelima. Nah, yang keenam kenapa kita harus ikut training ya, itu adalah kita bisa berlatih soal ujian. Nanti kita juga ada dikasih latihan soal-soal ujian untuk ujian CCNA, CCNP dan CCIE. Nah, yang ketujuh itu keunggulan kita harus ikut training itu adalah sharing pengalaman dari trainer yang telah mendapatkan
sertifikasi ya, CCNA, CCNP, dan CCIE, terutama CCIE ya, karena ujian itu banyak adanya di luar negeri, jarang yang ada di Indonesia. Jadi pada nggak ke Hong Kong, ke Singapura, Jepang, atau ke Brazil, atau Kanada, atau ke US ya. Itu untuk ujian CCIE ya, yang mahal, dan kita bisa dapat sharing pengalaman dari trainernya. Jadi kita termotivasi ya untuk mendapatkan CCIE juga gitu. Nah, alasan yang ke-8 adalah kalau ada problem itu kita bisa bertanya kepada instruktur di kemudian hari ya. Biasanya si instruktur akan bagi email atau WA-nya ya ke kita, dan kita bisa bertanya nanti di kemudian hari. Yang ke-9 ya, itu tentu saja kalau kita training pasti dapat sertifikat pelatihan. Nah, ini kita bisa tulis di CV kita pernah ikut pelatihan training khusus CCNA, misalkan seperti itu. Nah, ini juga adalah nilai plus atau portofolio yang bisa kamu jadikan nilai jual ke perusahaan atau ke calon perusahaan yang bakal kamu lamar ya. Tuh. Nah, yang 10 ini paling penting juga, ini masuk ke grup WA ya. Dimasukkan ke grup WA atau grup Telegram atau grup Facebook alumni training ya. Jadi kalau kemudian hari kamu kesulitan, kamu bisa tanya di grup ya. Nanti ada teman yang lebih bisa, dia akan jawab dan sebagainya seperti itu. Dan kalau ada lowongan kerja itu juga biasanya di-share di grup WA atau grup Telegram atau di grup Facebook tersebut ya. Jadi saya anjurkan buat kamu untuk ambil sertifikasi CCNA, CCNP, dan CCIE untuk ikut training sebelum ikut ujiannya ya. Terutama untuk CCIE harus ikut bootcamp. Jadi kamu lebih percaya diri ya, karena ujian tersebut cukup mahal ya, puluhan juta. Jadi kalau nggak lulus ya sayang sekali ya, bisa nangis darah gitu ya. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini, bagaimana kita kalau mau sertifikasi itu harus ikut training, pelatihan, atau bootcamp seperti itu ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu tentang video ini, saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang belum tahu, jadi mereka juga belajar apa yang kamu tahu ya. Kunjungi blog saya juga, linknya ada di bawah video ini. Dan pastikan buat kamu yang belum subscribe ya, diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya itu akan langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu ya. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.